Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Langsung saja, ini kita lihat kabarnya. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dikorupsi. Luar biasa bukan? Ini sesuatu yang betul-betul paradoks. Tapi ya paradoks di Indonesia hari ini memang makin banyak. Orang aneh makin banyak. Jadi nggak aneh lagi. KPK dikorupsi oleh KPK. Oleh Firly Bahuri. Ini catatan menarik. Komisi Pemberantasan Korupsi dikorupsi. Kawan-kawan yang tak henti mencintai Indonesia. Pemberantasan korupsi di negeri ini sedang mencapai titik terendahnya. Tak cukup indeks persepsi korupsi kita yang turun drastis. Tak cukup kasus-kasus mega korupsi triliunan di sektor asuransi dan keuangan kita. Tak cukup pajak dan bansos kita yang juga dikorupsi. Hari-hari ini KPK pun mereka korupsi. Penghentian kasus, penerimaan gratifikasi, kebohongan publik, berkomunikasi kepada pihak berperkara, pemberhentian pegawai secara sewenang-wenang dengan TWK-nya, tes wawasan kebangsaan. Ngeri kali itu. Hingga pembocoran info-info penyidikan kepada pihak-pihak calon tersangka dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa jengah, malu, dan rasa bersalah. Komisi Pemberantasan Korupsi dikorupsi. Mari kita dorong agar KPK bisa diselamatkan. Menyelamatkan KPK sama dengan menyelamatkan Indonesia. Nah, ini rupanya kita tahu di saat yang kurang lebih bersamaan, karena ini dilaporkan ke Dewan Pengawas, kemudian dilaporkan juga ke Polda Metro. Dan di laporan pada Dewan Pengawas, seperti yang sudah kita duga selama ini, Firly Bahuri akan lolos. Dan betul, Firly Bahuri dinyatakan tidak cukup bukti untuk diteruskan ke Dewan Pengawas untuk pemeriksaan. Jadi lolos dari Dewan Pengawas. Tapi rupanya dari Polda Metro tidak. Ini menarik ini ya. Karena Kapolda Metro Jaya sudah mengatakan, memastikan bahwa di situ ada unsur pidana. Wow. Apakah Firly Bahuri akan ditersangkakan? Wah, ini tentu kuat-kuatan tarik-tarikan kekuatan politik. Ya, rakyat melihatnya begitu ya. Babak baru kasus pelanggaran etik Firly Bahuri. Lolos dari Dewan Pengawas, Kapolda Metro pastikan ada unsur pidana. Nah, kita lihat beritanya ya. Ini KPK memang menjadi sorotan terus-menerus ya dari berbagai sudut. Nanti kita lihat juga ada pungli katanya di rutan KPK. Nyaris sampai berapa? 4 miliar. Wow. Nah, ini kita lihat dulu dari yang Dewan Pengawasnya. Jadi ini sebetulnya dari atas, kita coba dari tengah ke bawah dulu. Karena ini yang menjadi bahasan sesuai judul. Dewas bilang tak cukup bukti. Dewas KPK yang mengusut perkara ini secara etik memiliki sikap berbeda. Dewas KPK menyatakan laporan ini tidak cukup bukti untuk menyatakan Firly Bahuri melanggar etik. Dewas mengatakan tidak menemukan bukti terkait percakapan antara Firly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait data yang disampaikan seperti video penggeledahan tersebut. Ya, kalau berdasarkan hukum memang begitu ya. Ada aturan yang dibuat. Ini harus memenuhi kelengkapan alat bukti. Cuman sayang sekali kita seringkali rakyat tidak tahu yang disebut alat bukti yang cukup itu ya bagaimana, yang tidak itu bagaimana. Kadang remang-remang juga itu. Kalau di ruangan yang remang-remang apalagi tertutup, konon katanya disitulah akan muncul manipulasi, disitulah akan muncul kecurangan dan seterusnya. Maka pemilu kemarin ya syukurlah ya diputuskan oleh MK terbuka. Berikut putusan Dewas KPK terkait dugaan kebocoran. Memutuskan. Sebentar.
bahwa laporan Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Keputusan itu disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di gedung KPK C1 Senin. Tumpak kemarin ya menyebut pihaknya juga tidak menemukan adanya komunikasi antara Firly dan PLH Dirjen Minerba M. Idris Froyoto Sihite. Dewas juga menyatakan tidak ada unsur dugaan perintah Menteri SDM Arifin Tasrif untuk menyuruh Sihite menghubungi Firly. Tidak ditemukan komunikasi antara Idris Sihite dengan saudara Firly dan tidak ditemukan komunikasi saudara Menteri Arifin Tasrif yang memerintahkan saudara Idris Sihite untuk menghubungi saudara Firly. Jadi kalau yang dicari bukti yang betul-betul spesifik, ya, adanya komunikasi antara si A dan si B, dalam hal ini adalah Firly Bahuri dan Arifin Tasrif, ya memang susah kan, tapi kan itu bisa dibangun dengan indikasi-indikasi yang lain, indikator yang lain. Tapi ya sudahlah, itu kan ranahnya ya. Karena yang menarik, kita sekarang tadi kita mulai dari sini, sekarang kita naik ke atas. Nah, Kapolda Metro pastikan ada unsur pidana di kasus kebocoran dokumen KPK. Kapolda Metro Jayanya Pak Karyoto. Pak Karyoto itu salah satu pimpinan KPK yang dipecat atau diberhentikan oleh Firly Bahuri. Rame ini ya, jadi persoalan ini bisa melebar kemana-mana. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto buka suara terkait kasus dugaan kebocoran dokumen KPK yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Karyoto mengatakan pihaknya menemukan unsur pidana sehingga kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Wow. Apakah ujungnya Firly Bahuri akan ditersangkakan? Kita lihat nanti sejauh mana kehebatan dari Pak Karyoto ke Kapolda Metro Jaya ini. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai